Menurut mitologi Yunani, Hades merupakan penguasa dunia bawah atau underworld yang dikenal sebagai sosok yang tidak berperasaan, dingin, dan kejam. Akan tetapi, suatu saat, halo guys, kembali lagi di channel Kevin Dorm, yaitu channel yang bahas tentang cerita mitologi, cerita cinta, cerita legenda, cerita rakyat, maupun berita yang lagi viral saat ini. Agar kalian tidak ketinggalan berita menarik atau cerita-cerita menarik saya yang lainnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan akan video-video terbaru saya. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita lanjut ke ceritanya. Suatu ketika, saat Hades sedang berpatroli di bumi, dia melihat sebuah pemandangan yang sangat indah, yaitu Persephone, anak dari Zeus dan juga Demeter, sedang memetik bunga. Dan seketika itu juga Hades langsung jatuh cinta kepada Persephone, dan dia pun langsung menghampiri Persephone dan menyatakan cintanya. Akan tetapi dia ditolak oleh Persephone saat itu. Hades pun mengatakan kepada Zeus bahwa dia ingin menikahi Persephone, dan Zeus menyetujui hal tersebut karena dahulu Zeus pernah menjanjikan kepada Hades bahwa Hades berhak untuk menikahi salah satu putrinya, dan semuanya itu sesuai dengan kehendak Hades. Akan tetapi mereka mengetahui kalau Demeter, ibu dari Persephone, tidak akan menyetujui hal tersebut, dan akhirnya Hades pun memiliki suatu rencana, yaitu untuk menculik Persephone. Ketika Persephone sedang memetik bunga di padang, tiba-tiba dia melihat suatu bunga yang sangat indah, yaitu bunga Narcissus, di mana ternyata bunga tersebut ditanam oleh Gaia atas permintaan Hades. Dan ketika Persephone mendekati bunga tersebut dan hendak memetiknya, tiba-tiba Zeus muncul dengan kereta kudanya dan menangkap Persephone lalu membawanya ke dunia bawah. Hal tersebut diketahui oleh Zeus, akan tetapi Zeus menyetujuinya karena Zeus telah menjanjikan hal tersebut kepada Hades. Persephone sempat berteriak, dan teriakannya dibawa oleh angin hingga sampai ke Olympus. Ketika Demeter mendengar teriakan dari putrinya, Demeter pun tiba-tiba langsung berdiri dan mencari putrinya. Akan tetapi putrinya sudah tidak ada lagi di bumi, dan Demeter pun menanyakan keberadaan Persephone kepada teman-temannya, tetapi teman-temannya tidak ada yang tahu. Dan akhirnya Demeter pun sempat pergi kepada peramal-peramal ulung, tetapi dia tidak dapat menemukan tanda atau apapun dari mereka. Di dunia bawah, Persephone dirawat dengan sangat baik oleh Hades. Hades membuat taman bunga yang sangat indah bagi Persephone dan istana yang terbuat dari emas. Karena Hades merupakan dewa yang sangat kaya, di mana semua kekayaan yang berada di dalam bumi adalah milik dari Hades. Oleh karena sifat Hades yang sangat baik kepada Persephone, akhirnya Persephone pun mulai menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka. Dan karena sifat baik dari Hades yang belum pernah ditunjukkannya kepada siapapun, akhirnya Persephone pun memiliki perasaan kepada Hades dan mereka berdua saling jatuh cinta. Di bumi, Demeter telah mencari putrinya selama 9 hari dan tidak dapat menemukannya dimanapun. Dan akhirnya oleh karena kesedihan dari Demeter, akhirnya tanah menjadi kering dan tandus, dan tumbuh-tumbuhan dilarang bertumbuh oleh Demeter sampai putrinya dapat ditemukan kembali. Dan akhirnya pada hari yang ke-10, Demeter pun memutuskan untuk pergi kepada Helios, karena Helios merupakan dewa matahari yang tentunya dia melihat segala sesuatu yang terjadi di bumi. Dan akhirnya dari Helios pun Demeter mengetahui bahwa anaknya, putrinya, telah dijodohkan dan telah dinikahi oleh Hades dan akan menjadi ratu kerajaan dunia bawah atau underworld
dan tidak akan pernah lagi melihat cahaya matahari. Dan hal tersebut membuat Demeter sangat sedih. Karena kesedihan dari Demeter, alam pun ikut turut berduka. Angin selatan yang dingin mulai berhembus dan merontokkan daun-daun dari pepohonan. Bunga-bunga menjadi layu, rumput-rumput menjadi kering. Banyak sekali hewan-hewan dan manusia yang mati karena kelaparan. Dan musim dingin tercipta oleh karena kesedihan Demeter. Dan manusia sangat menderita akan hal tersebut. Akhirnya hal tersebut dilihat oleh Zeus, dan karena Zeus tidak ingin lebih banyak manusia yang mati, akhirnya dia pun mengirim utusan, yaitu Hermes, kepada Hades untuk membebaskan Persephone. Dan karena Hades ini licik, sebelum dia melepaskan Persephone, dia memberikan biji-bijian delima kepada Persephone. Dan biji-bijian tersebut akhirnya dimakan oleh Persephone. Ketika Persephone kembali ke bumi, ibunya Demeter bertanya kepada Persephone bahwa apakah dia memakan makanan dari dunia bawah, dan Persephone pun menjawab kalau dia memakan biji-bijian delima yang diberikan oleh Hades. Mengetahui hal tersebut, Zeus pun akhirnya memberikan suatu keputusan kepada Demeter dan Hades, yang mana bahwa 6 bulan Persephone harus tinggal di bumi bersama ibunya Demeter, dan 6 bulan berikutnya dia harus tinggal di dunia bawah, underworld, bersama dengan Hades suaminya. Karena Zeus mengetahui kalau seseorang yang telah memakan makanan dari dunia bawah, dia telah menyatu dengan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena hal tersebut, Zeus pun membuat keputusan itu. Dan keduanya, baik Demeter dan Hades pun menyetujui hal tersebut. Ketika Demeter kembali ke bumi, rumput-rumput, tanaman, bunga-bunga sangat bergembira dan bumi pun langsung dipenuhi oleh kehijauan. Akan tetapi, ketika Persephone kembali lagi ke dunia bawah, rumput-rumput menjadi layu, bunga-bunga menjadi kering, dan musim dingin mulai tiba. Dan akhirnya siklus tersebut terus berlangsung hingga sampai pada saat ini. Dan akhirnya hal tersebut dikenal dengan musim panas atau musim semi, dan musim dingin atau musim gugur. Oke, ceritanya sampai di sini. Nah, jadi menurut kalian gimana guys? Itulah kisah dari Hades, penguasa dunia bawah, dan juga Persephone, putri dari Demeter, dewi pertanian dan juga panen. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga selesai. Tentunya, jika kalian merasa terhibur dan menikmati video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya atau berikan komen kalian, serta share video ini agar lebih banyak orang-orang yang mengetahui tentang channel ini, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang terhibur atau menikmati video-video saya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Dan sampai bertemu di video saya berikutnya.